Pernah nggak sih Anda baca sebuah cerita dan mikir, wah ini kayaknya terlalu aneh deh untuk jadi karangan. Nah, kali ini kita akan bedah sebuah argumen menarik dari buku I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist. Menurut mereka, ada 10 alasan kuat kenapa kita bisa percaya pada tulisan-tulisan di Perjanjian Baru. Yuk kita lihat seberapa meyakinkan argumen mereka. Sebenarnya, kita semua melakukan ini setiap hari. Waktu kita baca berita, dengerin cerita teman, atau nonton film dokumenter, kita pasti selalu bertanya-tanya, mana ya yang beneran terjadi dan mana yang dilebih-lebihkan? Apa sih petunjuk yang biasanya kita cari buat misahin fakta dari fiksi? Biasanya kan kita cari detail yang konsisten atau saksi yang kredibel. Tapi buku ini nawarin pendekatan yang, wah beda banget, malah kedengarannya aneh. Mereka bilang, kalau mau cari kebenaran, justru cari bagian-bagian yang memalukan. Yup, Anda nggak salah dengar. Coba kita dalami apa maksudnya. Jadi, ide soal detail yang memalukan ini bukan sekedar celetukan loh. Buat para penulis buku ini adalah alat analisis utama mereka. Semacam kunci buat ngebuka kredibilitas sebuah naskah kuno. Anggap saja ini petunjuk yang melawan intuisi. Nah, inilah inti argumennya, prinsip detail yang memalukan. Logikanya gini nih, coba bayangin, pas Anda nulis CV atau profil diri, apa Anda bakal sengaja masukin cerita waktu Anda melakukan hal konyol di depan umum? Kemungkinan besar enggak kan? Kita cenderung nutup-nutupin kekurangan kita. Jadi, waktu sebuah naskah kuno justru terang-terangan nunjukin kelemahan para pahlawannya, para penulis buku ini berpendapat, kemungkinan besar itu beneran terjadi. Oke, sekarang yuk kita uji prinsip ini. Kalau para penulis Perjanjian Baru emang jujur, harusnya kita bisa nemuin dong kalau mereka nggak nutup-nutupin kekurangan mereka sendiri. Dan menurut buku ini ya, emang persis begitu yang kita temukan. Potret diri mereka jauh banget dari kata sempurna. Coba dia lihat daftar ini. Mereka ngaku sering gagal paham, gak peduli di saat genting, bahkan pemimpin mereka, Petrus, dipanggil setan langsung sama Yesus. Mereka kabur ketakutan. Pertanyaannya simpel aja, kalau Anda lagi ngerancang agama baru yang mau dijual ke seluruh dunia, apa ini karakter-karakter pendiri yang bahkan Anda ciptakan? Sekumpulan pengecut dan peragu? Buku ini bilang itu strategi marketing yang ancur banget. Kecuali ya, kalau itu memang kenyataannya. Oke, ngegambarin para pengikutnya lemah itu satu hal. Tapi gimana soal tokoh utamanya sendiri? Kalau kita mau menciptakan pahlawan, pasti kita buat dia sesempurna mungkin kan? Tapi para penulis Perjanjian Baru, menurut buku ini, malah melakukan kebalikannya. Coba deh bayangin, Anda mau meyakinkan dunia kalau Yesus itu Tuhan, malah Anda tulis kalau keluarganya sendiri mikir dia itu udah gila. Anda tulis kalau dia dicap sebagai pemabuk. Dan yang paling parah, dalam budaya Yahudi waktu itu, Anda tulis kalau dia mati tergantung di pohon, sebuah tanda kutukan dari Tuhan. Para penulis buku ini berargumen, ini bukan cara membangun citra seorang Mesias, ini adalah cara melaporkan fakta yang menyakitkan, apa adanya. Dan ini nggak cuma soal apa kata orang tentang Yesus, tapi juga apa yang dia katakan sendiri. Buku ini menyoroti ucapan-ucapan yang justru bikin klaim keilahiannya jadi lebih rumit. Bapa lebih besar daripada aku. Mengaku nggak tahu kapan kiamat akan datang. Ini kan jadi teka-teki. Kalau Anda cuma mengarang cerita ini, ngapain coba sengaja bikin masalah teologis buat diri sendiri? Oke, selain detail-detail yang memalukan tadi, buku ini menunjuk pada bukti lain yang sebenarnya ada di depan mata kita, gaya dan isi tulisannya itu sendiri. Mereka berpendapat bahwa cara cerita-cerita ini ditulis justru mengandung petunjuk kebenarannya. Coba pikirin deh, kalau Anda mau mulai gerakan massa yang populer, Anda pasti bakal bikin aturannya gampang diikuti kan? Tapi Perjanjian Baru malah isinya perintah-perintah yang super sulit, kayak kasihilah musuhmu. Para penulis buku ini bertanya, siapa coba yang mau bikin aturan sesusah ini kalau tujuannya cuma mau dapat pengikut yang banyak? Dan ini bahkan berlaku buat momen puncaknya, kebangkitan. Kita mungkin bayangin ya, cerita kebangkitan itu pasti heboh, penuh efek dramatis, dan deskripsi surgawi. Tapi, buku ini nunjukin kalau catatan paling awal justru sangat sederhana dan apa adanya. Beda banget sama yang biasa kita lihat di cerita-cerita legenda. Nah, di slide ini perbedaannya kelihatan jelas banget. Di kiri, catatan Injil Markus, singkat, penuh kebingungan dan ketakutan manusiawi. Udah, gitu aja. Di kanan, naskah dari abad berikutnya. Langit terbelah, malaikat turun, bahkan salibnya bisa jalan dan ngomong sendiri. Bedanya itu kayak laporan berita dibandingin film Hollywood. Argumennya adalah, kesederhanaan Markus ini terasa lebih otentik, kayak laporan saksi mata yang masih syok. Dan ini nih, mungkin detail yang paling canggung dari semuanya.
Di budaya abad pertama, kesaksian seorang wanita di pengadilan itu nilainya hampir nol. Jadi, kalau Anda ngarang cerita kebangkitan dan pengen orang percaya, menjadikan wanita sebagai saksi utama itu blunder besar. Buku ini berpendapat, satu-satunya alasan logis kenapa ditulis begitu, ya karena memang begitulah kejadiannya. Oke, kita udah lihat detail-detail yang memalukan, gaya penulisan yang aneh, tapi sekarang kita sampai ke pertanyaan paling mendasar dari semua ini. Pertanyaan inti dari investigasi manapun, apa motifnya? Kalau ini semua bohong, ngapain para penulis ini repot-repot melakukannya? Orang biasanya bohong kan buat dapat sesuatu, uang, kekuasaan, atau kenyamanan. Tapi seperti yang dirangkum sama kutipan ini, para penulis perjanjian baru justru dapat kebalikannya, penganiayaan, siksaan, dan kematian. Ini daftar keuntungan yang aneh banget untuk sebuah kebohongan. Disinilah buku ini membuat sebuah perbedaan yang sangat penting. Banyak orang rela mati demi keyakinan yang mereka anggap benar. Tapi para rasul ini posisinya unik. Mereka nggak mati untuk sesuatu yang mereka dengar. Mereka mati untuk sesuatu yang mereka klaim telah lihat dengan mata kepala sendiri. Argumennya adalah, orang mungkin saja mati untuk sebuah idealisme yang keliru. Tapi hampir nggak ada orang yang mau disiksa sampai mati untuk sebuah kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Dan jangan anggap remeh betapa radikalnya perubahan ini. Selama 1.500 tahun, pilar-pilar Yudaisme seperti kurban hewan dan hari Sabat itu adalah pusat identitas mereka. Meninggalkan itu semua bukan cuma ganti kebiasaan, tapi seperti meninggalkan jati diri sebuah bangsa. Buku ini memaksa kita bertanya, peristiwa macam apa yang bisa sebegitu dahsyatnya sampai bisa mencabut akar tradisi ribuan tahun hanya dalam satu generasi? Tabel ini merangkum betapa totalnya revolusi itu. Lihat saja. Kurban hewan yang jadi pusat ibadah selama berabad-abad diganti total sama kurban Kristus. Hari Sabat yang begitu sakral digeser jadi ibadah hari Minggu. Bahkan konsep Mesias yang mereka tunggu-tunggu sebagai Raja Penakluk berubah 180 derajat menjadi Mesias yang berkorban. Menurut buku ini, setiap pilar utama Yudaisme dibongkar dan dibangun ulang di sekitar satu peristiwa, kebangkitan. Jadi inilah inti argumen dari buku tersebut. Kebenarannya, kata mereka, enggak terletak pada satu bukti tunggal, tapi pada jalinan dari semuanya. Ada detail-detail memalukan yang enggak mungkin diciptakan, ajaran-ajaran sulit yang enggak populer, dan yang terpenting, kesediaan para saksi mata untuk menderita bahkan mati demi apa yang mereka klaim telah mereka lihat. Dan semua ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang diajukan buku ini. Dengan semua bukti yang aneh, yang melawan intuisi, dan menuntut pengorbanan ini, mana yang sebenarnya butuh iman lebih besar? Percaya kalau ini semua adalah kebohongan rumit yang nggak menguntungkan siapapun, atau percaya bahwa ini adalah sebuah kebenaran yang luar biasa? Itulah inti dari argumen yang telah kita bedah bersama.